Selamat pagi dan salam sejahtera, juga salam hebat dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Bartolomeus Mbangga, unit kerja SMK Negeri 2 Ende, Kabupaten Ende, calon guru penggerak Angkatan 10. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yuk, simak video saya selanjutnya. Pertanyaan pemandu dalam pemaparan materi saya adalah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dalam kelas kita. Maksudnya adalah setiap siswa adalah unik, di mana mereka berbeda latar belakang, pendidikan orang tua, ekonomi, dan sebagainya. Dari hal inilah, maka tugas guru memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapannya. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirancang guru supaya bisa tercapai. Nah, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang dilakukan guru adalah, yang pertama, memahami tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi secara jelas. Yang kedua, guru juga harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Guru juga harus menciptakan manajemen kelas yang efektif. Dan terakhir, guru harus melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus mengetahui 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Hal ini perlu dan mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda satu dengan yang lain. Minat adalah bakat alam peserta didik yang perlu dikembangkan agar mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, profil belajar murid. Berkaitan dengan hal ini, profil belajar murid lebih kepada pendekatan lingkungan di mana peserta didik berada, budaya setempat, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang pasti akan berbeda antara satu siswa dan siswa lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, kita harus mengamati perilaku murid. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Dan yang ketiga, tugas guru juga harus mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan terakhir, guru juga harus menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik.
Strategi untuk berdiferensiasi pembelajaran dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Ini berkaitan dengan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan terakhir, diferensiasi produk berhubungan langsung dengan karya nyata peserta didik atas pemahaman mereka terhadap suatu topik dalam bentuk nyata seperti laporan praktek, bentuk barang, portofolio atau kerja dan lainnya, atau unjuk kerja dan lainnya, serta pengembangannya terhadap apa yang mereka pelajari. Guru perlu memilih salah satu kombinasi dari ketiga diferensiasi di atas. Pertanyaan selanjutnya adalah, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang telah dipelajari sebelumnya? Yang jelas bahwa semuanya ada keterkaitan. Misalnya, modul 1.1 dan modul 2.1. Di sini digambarkan bahwa untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan atau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 dan modul 2.1 ada keterkaitan, di mana dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan lain antara modul 1.3 dan modul 2.1, yakni pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam hal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Hal ini merupakan keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1. Demikian pemaparan koneksi antar materi pada video kali ini di modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.